Baik, untuk selanjutnya untuk menunjang kinerja STG ini supaya tercapai apa yang dimaksud paparan ketua umum tadi, bahwa STGI itu harus maju dari segala aspek, intinya seperti itu. Oleh karena itu ini amat sangat penting di era global ini. STGI jangan sampai ketinggalan penggunaan sarana teknologi untuk mempercepat akses komunikasi dan lain sebagainya. Nah, depan saya sudah ada orang yang ditunjuk yang paham tentang IT, yang kebetulan juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal, Pak Imam Bukhari. Apa Pak kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk tujuan yang saya paparkan tadi, Pak? Oke, terima kasih. Selamat jumpa dengan saya. Ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil sekjen, lebih bidang IT, Pak ya, bidang IT. Baik, di era global saat ini segala sesuatu sudah serba cepat. Dalam genggaman kita sudah bisa melihat dunia. Nah, jangan sampai STG ini juga ketinggalan, di mana organisasi-organisasi lain juga sama lakukan online system, Pak. Jadi pertama yang kami lakukan, kami lebih melihat sisi manajemen seperti apa sebelumnya yang sudah dilakukan, dan ternyata memang masih manual system. Manual system di mana anggota STG ini di nasional masih tertumpuk di daerah-daerah. Sangat berat dan kesulitan untuk tingkat DPP mengupdate data. Itu alasan kenapa kita langsung cepat ambil langkah memakai online system. Kita sudah buka webnya juga simple, siswo.stgi.org.id, huruf kecil semua. Nah, itu cikal bakal teman-teman pengurus dan anggota bisa akses ke dalamnya. Baik, kita sedikit jelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Jadi pertama, kita lebih mengutamakan update anggota, karena anggota ini adalah modal sebuah organisasi, kekuatan, sehingga nanti pimpinan pusat bisa membuat kebijakan-kebijakan baik pusat sebagai dasar untuk menerbitkan kebijakan dari pemerintah, dan ke bawah sebagai langkah pengejawantahan dari kebijakan itu. Iya ya, maaf saya potong, Pak. Yang disebut update data itu maksudnya kita STG itu harus bisa memastikan dengan cara semudah mungkin anggota pasti berapa, perkembangan anggota hari per hari secara cepat dapat dimonitor dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak ya? Iya, jadi baik Pak, kami lanjutkan. Jadi di organisasi STG ini ada DPP, ada DPW, dan ada DPC. Sistem yang kami buat, sentral operasinya adalah di DPP, di mana DPP dapat akses semua anggota, semua data kita pegang penuh. Artinya di tingkat DPC hanya mengentry data dan merubah data dan menghapus. Tidak punya kewenangan lain melihat anggota di lain daerah atau cabang. Hanya anggota sendiri dan bisa memasukkan dan memperbaiki data DPC. Kemudian DPW di wilayah tersebut hanya bisa melihat berapa banyak DPC terdaftar dan berapa banyak anggota terdaftar dari seluruh DPC yang ada. Untuk DPP pastinya total semuanya kita bisa tahu seluruh DPC, seluruh DPW, tentunya yang sudah terdaftar. Berikutnya, apa sih yang kita bisa ambil manfaat di perekrutan data online sistem ini? Pertama, untuk DPP kita bisa tahu persis jumlah anggota total seluruh Indonesia dengan cepat. Dengan hanya mengklik data tertentu, kita langsung bisa
print out atau kita bisa melihat secara globalnya. Terus lagi kita juga bisa tahu daerah mana yang belum terdata, daerah mana yang sudah maksimal, daerah mana yang masih organisasinya belum terlaporkan, karena kita tahu persis jumlah cabang dan DPW-nya. Terus di situ juga sebagai tanggung jawab anggota dan pengurus ada hak dan kewajiban. Itu juga online system. Makanya nanti di pendataan itu ada istilah anggota aktif dan tidak aktif. Ini sebagai langkah bagaimana kita bisa menguasai perkembangan dari anggota. Aktif maksudnya berarti diantaranya taat membayar kewajiban, karena nggak mungkin organisasi tanpa kewajiban. Bila tidak aktif, dari pusat bisa di off-kan menjadi tidak aktif. Seperti itu Pak. Aktif dan tidak aktif murni menjadi tanggung jawab operasinya di DPP. Terus lagi dengan kondisi anggota yang seperti itu, kita akan sangat mudah tahu anggota yang tidak aktif dan anggota yang aktif. Berikutnya, pertimbangan selanjutnya mungkin bisa mengarah ke pelatihan. Jadi pelatihan ini nanti kita bisa koordinasi dengan DPW dan DPC, berapa anggotanya, berapa yang sudah ada pelatihan. Tentunya kita punya data. Dari sekian umpamanya 100 orang ini, yang sudah punya izin berapa, yang belum berapa. Nah dari situ kita bisa mengukur kapan dan di mana bisa dilakukan pelatihan, kan gitu Pak. Terus ini yang krusial, itu anggaplah sudah berjalan. Bagaimana anggota itu bisa terregistrasi? Nah ini kan tidak sembarangan Pak, karena tukang itu profesi yang sebagian orang sudah menjadi pilihan. Pertama yang dilakukan oleh operator DPC, ada prasyarat tertentu, pastinya syarat ya kewarganegaraan udah pasti. Terus ada visitasi Pak, jadi tidak sembarang orang daftar untuk masuk menjadi anggota. Visitasi, terus tes kompetensi. Sejauh mana dia memang mengaku atau dipantaskan menjadi seorang tukang gigi, gitu Pak. Itu mengenai registrasi. Terus setelah terregistrasi, baru nanti diterima oleh DPP. Ada istilah approve, jadi begitu didaftarkan posisinya masih non-aktif. Setelah diterima oleh DPP, pastinya DPP kan tidak tahu Pak, yang tahu persis ada DPC. Gitu. Jadi setelah diterima, baru nanti jadi aktif. Nah, setelah aktif, apa yang diterima oleh anggota nanti akan otomatis keluar namanya kartu tanda anggota. Semuanya online system. Terus ada juga STR, surat tanda registrasi. Khusus untuk KTA ini langsung bisa dicetak di DPC masing-masing. Tapi untuk STR kewenangannya ada di DPP karena harus menggunakan kertas legal yang memang resmi dari organisasi. Itu mengenai anggota. Ya baik, kalau tadi cukup jelas, cukup gamblang bahwa STGI sudah mulai bergerak maju dengan memanfaatkan IT atau Information Technology. Baru satu manfaat yaitu tentang keanggotaan, sudah luar biasa. Nah, mungkin Pak Imam ada lagi di samping pemantauan keanggotaan, kemudian pemantauan registrasi dan lain sebagainya, ada lagi nggak manfaat dari information system ini? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kerahasiaan Pak. Ini kan data bahaya juga ya. Data ini bisa disalahgunakan. Kita tahu banyak sekali penipuan hanya dengan modalkan KTP. Nah, di tingkat DPC punya username sendiri dan hanya bisa entry anggota. Di DPW punya username sendiri dan hanya bisa melihat DPC dan jumlah anggota. Tapi hak penuh ada di DPP, pastinya punya username admin sendiri. Insya Allah terjamin Pak. Jadi buat anggota semua, khususnya tukang gigi, gak usah khawatir. Ada beberapa orang yang merasa kalau menyerahkan KTP-nya takut Pak. Duh, jangan-jangan KTP saya dimanfaatkan kan gitu.
kerahasiaan anggota dijamin. Itu yang kami ceritakan tadi teknis yang dilakukan oleh pengurus, Pak. Nah, sekarang bagaimana anggota itu bisa tahu bahwa dia itu anggota aktif atau tidak aktif? Nah, ini menjadi rencana juga. Di samping STG punya web tata kelola anggota, juga punya web publikasi, Pak. Cuma karena web publikasi ini masih dalam proses, jadi namanya mungkin juga tidak jauh. Cuma fungsinya adalah pada saat anggota atau tukang ingin melihat data dia bisa langsung dengan hanya menuliskan atau mengetik nama dan nomor anggota, dia langsung tahu data dia secara total, hanya data dia dan posisi aktif atau tidak aktif, gitu Pak. Termasuk juga informasi mengenai kegiatan teman-teman pengurus di DPP, DPW dan DPC, istilahnya pusat informasi. Jadi ada 2 produk online sistem STGI, ada web tata kelola anggota yang tadi sisgo.stg.org.id. Nah, untuk yang web publikasi itu masih dalam proses. Jadi nanti anggota sangat mudah, Pak. Jadi nanti anggota yang masuk ke STGI tukang gigi, makanya akan sangat rugi kalau anggota itu nggak masuk STGI, karena tidak ada perlindungan. Kalau ini online sistem ada, dengan gerak cepat, apapun yang dia merasakan, pelatihan, perlindungan mungkin akan dirasakan. Juga rasa kebanggaan juga bahwa pada saat dia online sistem udah bisa lihat data dia secara nasional kan gitu Pak ya. Jadi patut bangga kalau saya rasa bahwa anggota nanti akan sangat mudah melihat jati diri dia, praktek di mana, alamannya di mana kan begitu. Tapi hanya dia Pak yang bisa lihat karena privasi personal kan gitu Pak ya. Secara singkat mungkin itu Pak, sebenarnya harus kita buka data, tapi kan ada hal-hal tertentu, waktu dan tempat, dan juga mungkin ada kadar-kadar karena itu data anggota tidak mudah kita buka di publish, kecuali memang hanya orang itu sendiri. Intinya bahwa STG sudah jauh melangkah sesuai dengan perkembangan zaman. Di IT, di tangan dia bisa lihat data dia di organisasi profesi dia saat ini. Sangat mudah Pak. Kiranya mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Kayaknya ada lagi nih yang hal dampak positif yang bisa kita petik dengan adanya IT ini. Kita sudah mengalami tempo hari Munas yang boleh dibilang amburadul. Ini karena kaitannya dengan demokrasi pemilihan. Kenapa saya bilang amburadul? Karena memang pendataan yang manual itu yang bikin biangnya, yaitu kita bikin data per wilayah sudah amburadul ke anggotanya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa ketika masuk dalam IT ini tidak ada istilah lagi pengelabuan data, pembohongan data tidak ada lagi, data keanggotaan terutama. Makanya tadi di ADRT yang baru ini ada istilah anggota aktif. Iya. Jadi setiap DPW yang mengutus utusannya di Munas nanti atau di Muscap atau di Muswil ataupun di Muscap, iya, karena memang aturannya sama, tidak bisa lagi adu debat untuk siapa yang punya hak suara. betul. Kira-kira begitu kan? Iya, betul. Karena ada dikunci dengan istilah anggota aktif itu. Iya, betul Pak. Jadi sedikit saya tambahkan Pak. Boleh. Jadi begini, dengan adanya sistem ini pengurus DPW kayaknya sudah tidak pusing Pak. Jadi terutama panitia Munas nanti 4 tahun ke depan hanya tinggal melihat sistem itu, bisa melihat oh yang aktif ini, dan itu yang punya hak suara sesuai dengan ADART. Berikutnya juga aktif dan tidak aktif ini manfaatnya buat pengurus DPP, DPW dan DPC dalam hal keuangan Pak. Kita ingin transparan, kita ingin terbuka, akuntabel dan seterusnya. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai anggota itu bahasanya duit melulu, nggak ada aktivitas kan seperti itu. Selama ini kita kayaknya agak kurang kepercayaan. Nah ini yang kita tumbuh kembangkan di anggota, sehingga anggota itu menghargai organisasi. Kalau sudah menghargai, ya dia akan berbuat baik. Kewajiban dan haknya silahkan ambil kan begitu. Saya yakin dengan masuk STGI
dia akan lebih percaya diri. Dan di sini tidak ada istilah pembodohan, mungkin pembohongan, karena di situ nanti akan data anggota update, terus pelatihan. Nanti kan ada data, ini anggota sudah ikut pelatihan berapa kali. Kita catat Pak, kita catat. Termasuk informasi pelatihan di web publikasi. Makanya teman-teman tukang gigi yang berprofesi tukang gigi, alangkah sayangnya kalau nggak masuk ke sini. Bukan sedang promosi ya, tapi karena memang STG ini kami lihat online sistemnya sudah luar biasa. Ya kita berdoa sama-sama semoga adanya STG ini ada keberkahan, kemanfaatan khususnya buat tukang gigi Pak. Jadi sesuai slogan maju STG-nya, sejahtera anggotanya. Maju STG-nya sejahtera anggotanya. Kiranya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.